سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي Nabi SAW mengirim berita gembira ke Madinah tentang kemenangan ini. Sementara di Mekah, orang yang pertama mendapatkan berita kekalahan Quraisy adalah seseorang yang bernama Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai. Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai ini, pada saat dia masuk Mekah, masyarakat Mekah bertanya tentang berita peperangan di Badr. Karena Haisuman ini sempat hadir di Badr dan dia melarikan diri. Kemudian dia orang pertama tiba di Mekah. Karena pasukan sudah kocar-kacir pada pulang semuanya. Waktu dia masuk, masyarakat Mekah tanya tentang peperangan Badr pada saat itu. Dan mereka sama sekali tidak berpikir kalau Quraisy dikalahkan dengan 1000 pasukan. Mereka sudah dapat informasi muslimin cuma 300. Ini pasukan perang lengkap. Mereka cuma tadi muslimin keluar untuk mengejar kafilah. Tidak dengan perlengkapan perang yang seperti mereka, gitu kan. Tiba-tiba mereka kaget. Haisuman menjawab, telah terbunuh Abul Hakam bin Hisham, Abu Jahal. Ya, karena orang Mekah panggil dia Abu Hakam. Telah terbunuh Abul Bukhturi, terbunuh Uqbah, terbunuh Syaibah. Lalu dia sebutkan semua nama-nama pimpinan Quraisy yang mati. Mereka menyaksikan untuk kematian di medan perang. Orang-orang semua tidak percaya ini. Karena semua pemimpin mereka dianggap mati, terbunuh. Masa sih, nggak mungkin. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tadi yang dibunuh oleh Bilal. Anaknya namanya Safwan. Ini nanti menggantikan ayahnya memimpin Mekah, ya, memimpin kafilahnya dia, memimpin kabilahnya dia, sukunya dia. Saat itu dia sedang duduk dekat Ka'bah, karena tidak percaya, ia berkata kepada Quraisy, tanyakan tentang aku. Haisuman ini waktu dia keluar perang ke Badr, dia tidak tahu kalau aku ini ikut atau tidak. Coba tanya, bagaimana keadaannya Safwan? Kalau dia bilang betul Safwan ada di Mekah, berarti dia jujur. Tapi kalau dia bilang Safwan juga mati terbunuh, berarti dia bohong. Karena semua pimpinan Quraisy dianggap mati pada saat itu. Waktu Haisuman ditanya, Haisuman jawab, jelas Safwan ada dekat Ka'bah, dia enggak ikut berperang. Maka orang Mekah akhirnya pada saat itu mulai percaya kalau ini terjadi kekalahan. Dan mereka akhirnya lebih yakin lagi setelah seluruh sisa pasukan kembali masuk Mekah dengan luka-luka, dengan semua menyampaikan berita yang sama, maka akhirnya mereka yakin dengan kejadian kekalahan tersebut. Kita masuk juga dengan kisah atau kasus Abu Sufyan dan meninggalnya Abu Lahab. Setelah kasus Badr, maka yang tertua di Mekah, setelah perang Badr dan kalah orang-orang kafir Quraisy, di Mekah tertinggal yang dituakan cuma tinggal 2, Abu Sufyan dan Abu Lahab. Ya. Maka penduduk banyak sekali yang menghormati Abu Sufyan karena dianggap dia orang yang memiliki suara yang keras, hartanya banyak dan mengalahkan Abu Lahab. Dan Abu Lahab punya kisah sendiri nanti. Abu Lahab sudah mati. Beberapa hari kemudian Abu Lahab meninggal dunia pada saat itu. Abu Sufyan, dia tahu orang-orang lagi pada sedih semuanya. Dan dia tahu pasukan ini keluar justru untuk membela kafilah yang dia pimpin. Maka bagaimana caranya? Dia bilang, jangan ada yang bersedih, jangan ada yang menangis, serta berduka. Juga jangan ada yang menebus tawanan. Tidak usah ada yang tebus tawanannya. Sampai akhirnya muslimin tambah senang nanti. Dan tamak terhadap kita. Saya akan bentuk pasukan dan akan menyerang nanti. Dan Abu Sufyan betul melakukan itu. Karena nanti dia bentuk pasukan di tahun 3 Hijriah, 1 tahun setelah Badr, terjadi perang Uhud. Dipimpin oleh Abu Sufyan. Sementara Abu Lahab, gara-gara statement tadi Abu Sufyan, orang-orang Mekah mulai agak reda sedikit sedihnya, lalu mereka mulai berkumpul di sekitar Abu Sufyan. Apa yang kita harus lakukan? Baik, kumpulin duit, kumpulin kekuatan, latih militer, segala macam. Berapa waktu kemudian kita akan nyerang. Jadi tahun depannya mereka menyerang. Sementara Abu Lahab punya kisah sendiri. Dia duduk di dekat Ka'bah waktu itu, tepatnya di majlis di sebuah depan halaman rumahnya Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib kan ditawan nih, lagi ditawan tadi di Madinah. Kebetulan waktu itu ada istrinya Abbas, diberikan julukan dengan Ummu Fadl, istrinya Abbas. Waktu itu Abu Lahab sengaja datang ke majelis itu, di depan halaman rumahnya Abbas ada tempat duduk dan dia tahu Abbas juga termasuk berita ditawan. Dia mau dapat informasi dari istrinya Abbas. Apa sih sebenarnya benar terjadi? Benar enggak mati?
pemimpin Quraisy, saya masih belum percaya gitu. Lalu kemudian datang dia Abu Lahab ke majelisnya, karena Abu Lahab dengan Abbas kan saudara, pamannya Nabi dua-dua ya. Jadi ini dia datang ke rumah adiknya Abbas, dan dia sedang bertemu dengan istrinya Abbas, berarti adik iparnya dia. Di sekitar majelis tersebut ada seorang yang sedang menjelaskan kejadian perang Badar, dan pada mereka pada Ummu Fadl dengan beberapa teman keluarganya lagi duduk. Orang ini kebetulan ikut waktu itu perang Badar. Jadi dia menceritakan begini terjadi, begini terjadi, begini terbunuhnya, begini terbunuh, diceritakan semua sama gamblang. Abu Lahab sempat bertanya, siapa di antara muslimin yang paling menyusahkan kalian di medan perang? Orang itu berkata, seseorang yang meletakkan burung merpati di dadahnya, dan ini adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Maka dia berkata, ya, seseorang yang meletakkan burung merpati di dadahnya. Lalu orang-orang pada bertanya lagi kepada dia, siapa yang itu? Siapa? Kau kenal orangnya? Kata dia, tentu saja, salah satu pimpinan Mekah yang sudah masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Artinya dia bilang kepada Abu Lahab, saudaramu sendiri. Abu Lahab sama Hamzah saudara, kakakmu sendiri itu, kakaknya dia, ya, yang mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Orang tersebut lalu lanjutkan ceritanya begini, dan dalam ceritanya ini kesannya membela muslimin. Memang kita kalah, bahkan dia mengatakan di pasukan muslimin ada orang-orang yang menggunakan baju-baju putih, badannya kekar-kekar, sangat perkasa, tidak ada yang bisa menangkis pedang-pedangnya. Tidak ada seorang pun bisa mengalahkan mereka. Maksudnya ini kelompok para malaikat. Karena mereka tidak bisa mengalahkan itu memang. Pada saat itu terdapat seorang budaknya Abbas. Ya. Ini bernama Abu Rafi'. Abu Rafi' ini sudah masuk Islam rupanya. Sebelum Badar dia sudah masuk Islam. Tapi dia sembunyikan Islamnya. Maka tiba-tiba dia bilang, itu malaikat yang turun membantu muslimin. Karena semangatnya si budaknya Abbas, tadi dia sembunyikan Islamnya, sekarang dia terang-terangan menyampaikan. Maka Abu Lahab tiba-tiba marah kepada budak itu. Dia ambil kayu, kemudian dipukuli budak itu. Terus dipukuli dengan sangat keras. Ummu Fadl sebagai majikannya budak ini, karena kan ini budaknya Abbas, budaknya suaminya. Maka dia berusaha melepaskan Abu Rafi', ditarik-tarik Abu Rafi' sama Ummu Fadl agar Abu Lahab berhenti memukulnya, tapi Abu Lahab tidak mau berhenti. Maka Ummu Fadl entah kenapa mengambil sepotong kayu besar lalu dipukulkan ke kepalanya Abu Lahab. Sehingga hanya membuat kepalanya bocor berdarah, jatuh Abu Lahab. Dan gara-gara luka itu Abu Lahab jadi sakit parah dan dia meninggal gara-gara luka itu. Jadi saking parahnya luka itu sampai membusuk, darahnya terus keluar dan dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa buat apa-apa. Si Abu Lahab ini, gara-gara pukulan adik iparnya sendiri. Dan ini disebabkan karena dia mau memukul budak muslim tadi, ya, budaknya Abbas. Akhirnya dia ditimpa penyakit yang membuat semua orang menjauh dari dia karena menular dan berbau busuk. Lukanya membusuk, kulitnya semua rusak, dan setiap orang yang mendekati tersebar berita ini akan menular. Maka tidak ada yang berani mendekati, termasuk anak-anaknya sendiri tidak ada yang mau mendekat. Ya. Akhirnya 2 hari setelah kasus perang Badar, ini tentu riwayat lain ya, riwayat lain ada yang menyebutkan sepekan. 2 hari riwayat pertama, yang lainnya mengatakan sepekan setelah perang Badar, dan luka di kepala Abu Lahab pun mati dalam kondisi sangat mengenaskan. Semuanya badannya berwarna hitam, busuk kan gitu, sampai tidak seorang pun mau mendekatinya, termasuk anak-anaknya sendiri tidak ada yang mau memandikan jenazahnya karena khawatir tertular. Maka anak-anak Abu Lahab melakukan satu inisiatif. Jadi dia meninggal di kamar tidurnya, maka mereka melempari batu kamar tidur itu sampai penuh dari jauh, dan mereka tidak lagi mau memakai rumah itu. Anak-anaknya sendiri Abu Lahab. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan terhina seperti ini. Sekarang kita pindah ke kisah lain, kisah Suhail bin Amr. Ini masih berhubungan dengan perang Badar semuanya ya. Salah satu tawanan Badar adalah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini yang datang negosiasi ya. Dia bukan bernegosiasi. Dia ini Suhail bin Amr ini salah satu khatibnya Quraisy ya. Dia sangat mahir gitu, mengucapkan syair-syair segala macam, dan tujuannya untuk memerangi
khutbah-khutbah Nabi SAW. Umar bin Khattab pada melihat Suhail bin Amr berada dalam tawanan, ia pun senang dan berkata pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ini tawanan kita Suhail bin Amr, salah satu yang memang suka menghina-hina Islam dan Anda dengan kalimat-kalimatnya. Orangnya mahir berbicara." Maka Nabi SAW kata Umar, "Ya Rasulullah, izinkan saya bunuh." Kata Nabi SAW, "Jangan." Ya. Pertama begini, waktu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, di dalam tawanan ada Suhail bin Amr." Kata Nabi SAW, "Saya sudah dapat beritanya." Kata Umar, "Izinkan aku membunuhnya ya Rasulullah." Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan, biarkan dia hidup." Umar lalu berkata, "Kalau begitu izinkan aku menjatuhkan semua giginya, agar mulai hari ini dia tidak lagi khutbah untuk menyalahkan Anda. Larang bunuh nggak apa-apa, tapi giginya semua saya jatuhin." Gitu kan. Nabi SAW mengatakan, "Jangan hai Umar, biarkan Umar. Mungkin saja ia akan menjadi petunjuk kebaikan pada saat orang-orang membutuhkannya." Umar bin Khattab belum tangkap ini, apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Biarkan saja, jangan, tidak usah diganggu dia. Khususnya jangan diganggu, tapi kalau memang ada wahyu turun suruh bunuh, ini enggak. Walaupun dulu dia suka menghina dengan khutbah-khutbahnya. Semoga saja dia akan bermanfaat untuk manusia, maksudnya muslimin, di saat dibutuhkan itu. Ternyata teman-teman sekalian, apa yang Nabi SAW sampaikan ini benar terjadi, itu pada saat terjadi pemurtadan besar-besaran ya, waktu meninggalnya Nabi SAW. Jadi waktu Nabi SAW meninggal, teman-teman sekalian, itu terjadi pemurtadan. Banyak orang suku-suku Arab murtad. Mereka enggak mau lagi bayar zakat, mereka mengikuti Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, ada yang mengikuti Aswadul Unsi, banyak gitu kan. Dan pada saat pembebasan kota Mekah, orang ini masuk Islam ini. Orang ini masuk Islam, ya Suhail bin Amr masuk Islam. Dan ternyata waktu itu Mekah pun sempat goncang. Banyak orang mulai mendakwakan lagi, ini Muhammad sudah mati, kita dulu ini Quraisy, kita begini. Mau ngajak orang-orang untuk murtad. Tapi Suhail bin Amr sudah masuk Islam. Maka Suhail bin Amr pada saat itu dengan khutbahnya berhasil membuat satu kota Mekah semuanya tidak jadi murtad. Orang yang mau murtad tidak jadi murtad. Dan ini kata ulama, barulah ditangkap maksud Nabi SAW waktu itu, "Jangan hai Umar. Giginya pun jangan jatuhkan." Gitu kan. Bukan cuma jangan bunuh, jangan jatuhkan gigi. Orang ini bisa punya manfaat satu waktu pada saat manusia butuhkan. Dan ternyata terjadi pada saat meninggalnya baginda Nabi SAW. Kita masuk sedikit teman-teman sekalian ke berita kemenangan muslimin pada saat tiba di Madinah. Tadi kan sudah sampai berita ke Mekah. Sekarang kita lihat bagaimana waktu tiba berita di Madinah. Nabi SAW mengutus Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawahah nanti kita lihat adalah salah satu sahabat yang mati syahid di perang Mu'tah, ya, pada saat melawan Romawi. Nabi SAW mengutus beliau, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, untuk masuk ke Madinah membawa berita gembira. Ini termasuk perintah ya. Kita setiap kali ada berita gembira teman-teman sekalian, sunnah Nabi SAW kita berlumba-lumba menyampaikan kepada orangnya. Sunnah Nabi SAW, dan sunnah juga orang yang membawa berita gembira kepada kita, kita berikan hadiah. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi kalau misal ada teman-teman kita dengar beritanya, misal anaknya lahir, dia masih di kantor, itu termasuk sunnah Nabi teman-teman, kita duluan sampaikan, "Oh saya dengar sudah melahirkan ini, selamat ya," misal. Nah itu termasuk baik. Atau orang punya prestasi dunia yang positif, dapat jabatan kerja, lulus kuliah, segala macam, itu adalah hal yang positif. Itu termasuk kita ucapkan selamat. Atau dia baru dapat anak dilahirkan, ini semua termasuk. Saat masuk kota Madinah, sahabat Nabi Abdullah ibn Rawaha menggunakan cara yang unik ini. Dia dengan ada satu orang lagi, tapi maaf saya sendiri di sini mungkin saya harus mencari kembali siapa nama temannya Abdullah bin Rawaha. Jadi Nabi utus 2 orang masuk ke Madinah. Tapi yang saya temukan sementara Abdullah bin Rawaha, dan ada 2 orang. Jadi 2 orang ini sepakat begitu masuk Madinah, keduanya menggunakan cara yang unik. Mereka dua-dua teriak-teriak, "Telah terbunuh Abu Jahal fasik, telah terbunuh Utbah bin Rabi'ah fasik, telah terbunuh Syaibah bin Rabi'ah yang fasik, telah terbunuh Uqbah bin Mu'aid fasik." Lalu mereka sebutkan satu persatu nama tokoh-tokoh Quraisy. Orang-orang Madinah tahu ini, pemuka-pemuka Quraisy. Jadi mereka enggak bilang, "Alhamdulillah kita menang." Bukan bahasa itu. Mereka langsung masuk ke poin, pimpinannya Quraisy si fulan mati, si fulan mati, si fulan mati, semua disebutkan.
Masyarakat Madinah heran dengan info itu. Karena mereka tahu Nabi SAW bersama para sahabat keluar mengejar kafilah Abu Sufyan. Bukan untuk perang ini. Dan orang-orang Madinah tidak tahu menahu kalau ada pasukan Mekah yang keluar. Iya kan? Karena kan pasukan Mekah ditahu kapan waktu Nabi sudah tiba di lokasi Badr kan? Baru ketahuan ada pasukan Quraisy. Baru ketahuan kafilah Abu Sufyan lolos gitu. Tetapi kenapa berita tiba-tiba sampai kepada mereka terbunuh pemuka-pemuka Quraisy? Lalu masyarakat mulai kumpul. Tujuannya sebenarnya untuk mengajak mereka ngumpul. Setelah ngumpul, baru keduanya pembawa berita ini menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di kancah peperangan. Ya. Dan pada saat itu sampai anak-anak kecil pun ikut. Ya. Karena mereka teriak-teriak nih sambil jalan. Abu Jahal fasik mati. Uqbah mati. Karena mereka ribut nih teriak, keduanya memencarkan diri mengeliling lalu ketemu di masjid Nabi SAW. Anak-anak kecil pada ikuti. Teriak-teriak semua. Abu Jahal fasik mati. Uqbah mati dan seterusnya gitu. Seperti itu dalam riwayat ya. Masyarakat pada saat itu terus saja bertanya kepada kedua orang ini sampai mereka menceritakan setelah berkumpul di depan masjid Nabi SAW tentang kejadian tersebut. Orang-orang munafik teman-teman sekalian, di Madinah, mereka kumpul segera dengan orang-orang Yahudi di Madinah, lalu mereka bilang, masa benar sih? Kita dengar berita, Quraisy keluar dengan pasukan, kita tahu jumlahnya, 1000 orang. Kita tahu jumlah Muhammad dan pasukannya, 300 orang sekian. Abu Sufyan lolos, kok bisa pasukan Quraisy kalah? Benar gak ini? Kita pastikan. Kemudian mereka berkata, demi Allah, kedua orang ini telah berbohong. Lalu mereka menyebarkan berita bahwa muslimin telah kalah, Muhammad telah terbunuh dengan bukti tidak kembali ke Madinah dan kedua orang ini pembawa berita menunggangi untanya dan berita kemenangan tersebut hanya untuk menenangkan kaum muslimin. Jadi waktu kedua orang ini masuk, Abdullah bin Rawah dengan temannya, ini mereka nunggangi unta Nabi karena Nabi SAW bilang pulang ke Madinah pakai unta saya ini. Tujuannya Nabi SAW untuk membuktikan memang ini utusan Nabi, bukan karang-karang. Tapi oleh Yahudi dan munafik dibalik. Mereka bilang, bohong nih dua orang ini, enggak benar. Lalu mereka nyebar di Madinah, ini berita bohong, enggak benar, bukan kemenangan. Buktinya Muhammad tidak bawa pulang ke Madinah dan buktinya kedua orang ini pakai untahnya, gitu. Seperti itulah. Salah satu orang munafik terus menebarkan berita sampai bertemu dengan salah satu sahabat yang jujur yang mengancamnya. Karena dia terus teriak-teriak, kata sahabat ini, kalau kau terus ngomong, saya penggal lehermu. Diancam si munafik tadi, gitu kan. Maka gara-gara itu, orang itu terdiam. Dan dia bilang, kalaupun Nabi SAW menahanmu, aku tetap izin untuk memenggal lehermu. Maka orang munafik itu pun akhirnya berhenti. Dia tidak sebarkan lagi berita. Sekarang kita masuk ke sub-bahasan lain, masuknya pasukan muslimin di Madinah. Nabi SAW lalu memasuki kota Madinah bersama para sahabat. Saat tiba, Nabi SAW lalu bermusyawarah dengan para sahabat apa yang harus dilakukan dengan para tawanan perang. Waktu itu kebetulan ada 60 tawanan perang Badr selain yang terbunuh. Dan ini yang ditawan ini adalah orang-orang, termasuk masih ada orang-orang kayahnya, prajurit-prajurit perangnya, gitu kan, penyair-penyairnya Quraisy. Maka Nabi SAW musyawarah, tanya Abu Bakar, bagaimana saran Abu Bakar? Ya Rasulullah, kerabat kita, sama-sama Quraisy, kita maafin saja, supaya mereka tahu Islam itu penuh dengan kasih sayang. Tanya lagi si fulan, bagaimana? Ya, kita maafkan saja, tapi suruh mereka tebus ya Rasulullah. Nabi tanya 2-3 orang sahabat, tiba di Umar. Hai Umar, bagaimana pendapatmu? Ya Rasulullah, kalau pendapat saya, datangkan orang terdekat dari mereka di saya. Dari 60 orang ini siapa kerabat saya paling dekat, saya tebas lehernya. Datangkan orang terdekat Abu Bakar, suruh tebas lehernya. Si fulan suruh tebas lehernya. Dia harus bunuh kerabatnya sendiri. Kata Nabi SAW, kenapa hai Umar? Ini setegas ini kenapa? Ya Rasulullah, ada alasannya. Mereka ini ya Rasulullah, keluar dari Mekah, mau memerangi kita. Untung kita diberikan kemenangan sama Allah. Kalau enggak, mereka sudah bunuh kita nih. Maka ini peperangan pertama kita dengan Quraisy ya Rasulullah. Tunjukkan ketegasan kita. Rupanya Nabi SAW waktu itu cenderung dengan pendapat Abu Bakar dan sahabat yang lain. Sudahlah, kita maafin, gitu kan? Kita maafin, kemudian mereka boleh tebus tawanannya. Umar bin Khattab terima. Keesokan paginya teman-teman sekalian, pas menjelang subuh, Abu Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid. Dapat Nabi SAW lagi menangis sama Abu Bakar.
Kata Umar, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, mereka biasa ketemu sebelum azan subuh nih. Wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa kalian berdua menangis? Beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis. Karena bagi Umar gak mungkin dua orang ini nangis kecuali ada masalahnya nih. Ini penting, Nabi dan Abu Bakar nangis ini berarti penting. Kata Nabi SAW, wahai Umar, telah turun firman Allah yang mendukung pendapatmu. Kalau bukan karena Allah sudah takdirkan kita selamat, maka kami semua akan binasa kecuali kamu. Umar menangis. Sambil menangis, lalu Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8, ayat 67 sampai 68. 2 ayat turun waktu itu yang mendukung pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Artinya, tidak patut, kata Allah, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian menghendaki harta benda dunia, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksudnya adalah, mestinya memang orang kafir jangan diharapkan tebusannya. Gak usah tebus. Bunuh saja sudah tawanannya itu. Yang lolos sudah lolos, biarin aja. Betul seperti pendapat Umar gitu. Ya. Lalu turun ayat setelahnya 68-nya, laula kitabun, terjemahannya, kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, kalau bukan karena Allah sudah takdirkan nih, niscaya kalian akan ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kalian ambil. Ini suruh orang Quraisy tebus tawanannya nih, ini bisa mendatangkan azabnya Allah loh. Kalau bukan karena takdirnya Allah, ini keputusan nabinya, maka bisa datang masalah itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau hukuman Allah datang sekarang, hai Umar, kami semua binasa kecuali engkau. Yang membuat Umar akhirnya menangis pada saat itu. Orang-orang Quraisy lalu kemudian setelah mendengar bahwasanya Nabi SAW mengirim berita boleh menebus kerabatnya, mereka berbondong-bondong datang untuk menebus tawanan mereka. Kecuali Abu Sufyan. Abu Sufyan punya beberapa kerabat, dia enggak mau tebus. Bahkan dia berusaha melarang masyarakat Mekah untuk membayar tebusan. Jangan bayar tebusan, jangan bayar tebusan. Tapi akhirnya orang-orang tidak bisa sabar, enggak ada yang mau ikuti Abu Sufyan. Abu Sufyan itu bukan Raja Mekah, salah satu kepala suku saja. Kerabat mereka ditawan, mereka tebus bisa berkumpul lagi. Ada perempuan menebus suaminya, ada orang tua menebus anaknya, ada saudara menebus saudaranya. Dan tebusan ini Nabi SAW tidak tentukan. Dia bawa kurma, tebus saudaranya. Dia bawa dirham, tebus saudaranya. Yang penting tebus, gitu kan? Seperti itulah. Maka akhirnya orang-orang tidak ada yang mengikuti pendapat Abu Sufyan dan mereka segera pergi pada saat itu untuk menebus kerabat-kerabat mereka. Abu Sufyan karena gengsi, maka dia menarik lagi pernyataannya, maka dia berkata, demi Allah, aku tidak akan kehilangan anak dan hartaku untuk menebusnya. Maksudnya adalah, anak Abu Sufyan, di sini dalam riwayat dikatakan, ada sebagian riwayat menjelaskan, ada anaknya yang ikut perang Badr. Dia bilang, saya tidak mau anak saya hilang, saya juga tidak mau harta saya berikan. Abu Sufyan lalu menunggu hingga ada salah seorang muslim yang datang dari Madinah untuk umroh yang ia tawan. Jadi ternyata ada satu orang muslim datang, bukan dari penduduk Madinah, orang muslim yang tapi dia tahu ini muslim. Ditawan sama dia, sengaja ditawan. Ya. Kemudian waktu ditawan teman-teman, ini disiksa. Dan ini pertama kali terjadi sejarah semenjak adanya kota Mekah. Itu orang umrah, orang ihram ditawan. Selama ini enggak pernah ada. Walaupun itu musuh, enggak boleh kalau lagi pakai baju ihram. Masyarakat Mekah mengingatkan Abu Sufyan, bila engkau tidak melepaskan muslim yang sedang umrah yang engkau tawan, maka pasti tidak ada lagi orang yang mau datang haji atau umrah ke Mekah ini. Karena merasa tidak aman. Abu Sufyan menjawab, aku tidak peduli sampai muslimin melepaskan anakku. Pada saat berita itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW memerintahkan agar anak Abu Sufyan dibebaskan sebagai muslim, ya, sebagai tebusan muslim yang sedang ditawan oleh Abu Sufyan. سبيل الدموع سبيل